Halo adik-adikku yang terkasih, Shalom. Kita ketemu lagi dalam sekolah minggu online minggu ini. Dan hari ini Koko Adi ditemani oleh Kak Angel. Halo, apa kabar Kak Angel? Baik. Kak Angel, kita akan menyanyi untuk lagu yang pertama. Lagunya apa ya Kak ya? Dengar dia panggil nama saya. Oke, kita nyanyikan bersama-sama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranglah Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah. Adik-adik yang terkasih, kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kak Angel. Ayo Kak. Sebelum kita mulai ibadah online kita, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang ada di surga, terima kasih karena Engkau boleh mengumpulkan kami untuk mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GKI Wonosobo. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Dalam nama Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Hatiku penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku
Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Adik-adikku, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Yuk berikut. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bu Nani berharap anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat, meskipun harus tetap di rumah, tetapi semuanya tetap semangat di dalam mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Nah anak-anak, pada pagi hari ini Bu Nani cerita, nanti kita akan bersama-sama mendengarkan cerita, tapi Bu Nani tidak sendiri loh ya. Biasanya Bu Nani kalau cerita sendiri, tapi hari ini ada yang kepengen menemani Bu Nani. Ayo coba tebak siapa? Bu Nani mau panggil ya. Coba siapa ya? Bu Ina. Bu Ina sini. Ya. Ya nih, anak-anak masih ingat nggak siapa yang berada di sampingnya Bu Nani? Iya, ini adalah Bu Ina. Selamat pagi anak-anak. Iya, selamat pagi Bu Ina. Ya. Saya mau menemani Bu Nani bercerita. Iya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali cerita kita pada pagi hari ini, anak-anak nanti akan mendengarkan cerita, membaca Alkitab bersama-sama. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang akan mimpin doa, Bu Ina? Bu Nani saja. Oh, Bu Nani saja. Oke, kita akan berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bertemu di dalam ibadah sekolah minggu, meskipun masih harus melalui online, tetapi kami tetap bersukacita. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman yang akan kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di tengah hati kami, juga hati anak-anak kami, agar mereka tetap bersukacita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita membaca firman Tuhan, nanti anak-anak siapkan Alkitab-mu, baik Alkitab yang seperti ini, Alkitab cetak namanya, boleh juga Alkitab pakai elektronik atau HP. Kita mau nyanyi dulu ya Bu Ina ya. Ayo. Oh iya, kita akan menyanyi dulu ya. Mesti anak-anak masih ingat lagunya Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Oke ya, yuk 1, 2, 3. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tentu anak-anak masih ingat ya lagu itu, diingat-ingat. Nah anak-anak, untuk selanjutnya anak-anak tadi sudah siapkan Alkitabmu. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita dari kitab Yohanes. Nah, anak-anak ingat nggak? Yohanes itu termasuk kitab perjanjian apa? Nah, Alkitab itu ada 2 ya. Ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kitab Yohanes ini adalah termasuk salah satu dari kitab Injil. Kitab Injil itu ada 4. Yang pertama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Disiapkan ya. Yohanes pasal 20
ayat 24 sampai 29. Sudah siap? Nah, kalau sudah, ayo kita baca bersama-sama. Nih Bu Ina akan membacakan loh anak-anak. Coba anak-anak mengikuti dari rumah. Oke, silakan Bu Ina. Ya. Yohanes menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Bahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Nah, anak-anak, itulah ayat firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Nah, anak-anak ingat enggak cerita yang sudah anak dengarkan dalam ibadah sekolah minggu yang lalu? Ya, masih ingat enggak ceritanya apa? Ya, ceritanya apa anak-anak? Oh iya, ada gambarnya loh Bu Ina, coba ditunjukkan. Ya, coba gambarnya ditunjukkan. Nah, cerita minggu yang lalu anak-anak sudah mendengarkan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa Bu Ina? Pada murid-muridnya. Oh iya, pada murid-muridnya. Anak-anak tahu nggak? Ketika itu, ya, murid-murid setelah Tuhan Yesus itu mati, ya, wafat, ya, kemudian bangkit, itu murid-murid masih dalam keadaan bagaimana? Ketakutan, ya. Mereka itu ketakutan, jangan-jangan mereka itu nanti juga akan ditangkap, akan dianiaya, akan disalib, sama seperti orang-orang itu menangkap Tuhan Yesus, ya. Nah, mereka dalam keadaan ketakutan, lalu mereka itu selalu berkumpul di dalam ruangan, terus kunci pintunya. Pintunya diapakan? Jendelanya ditutup, pintu dikunci, jendela digembok. Mereka itu ngapain ya di dalam itu ya? Menggigil ketakutan. Tapi satu hal yang mereka lakukan adalah mereka itu berdoa, ya. Nah, Bu Ina, ya. Ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu dijumpai oleh Tuhan Yesus dalam cerita minggu yang lalu. Ya. Tapi ada loh Bu Ina, dari sekian murid Tuhan Yesus pada waktu itu ada salah satu murid yang tidak ada di sini. Coba tebak siapa? Yaitu Siapa Didimus Thomas. Oh, siapa namanya? Thomas atau Didimus? Oh iya, namanya itu Thomas, betul. Bu Ina bawa gambarnya enggak? Ada. Oh ada, coba mana gambarnya? Coba anak-anak lihat gambarnya Thomas seperti inilah apa? gambarnya. Wah, Thomas, ini. ganteng ya. Nah, ganteng kata Bu Ina. Thomas ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu tidak berkumpul dengan murid-murid yang lain ketika Tuhan Yesus menemui mereka.
Lola kemana Thomas? Ayo. Thomas itu pergi menyendiri ya Bu Nani. Thomas itu kemana? Menyendiri. Thomas itu Menangis. pergi karena hatinya sedih. Tak tinggal jalan-jalan sajalah daripada ketakutan. Ya, kumpul di dalam ruangan. Thomas ini ketakutan. Lalu Thomas jalan-jalan. Nah, pada suatu saat ketika Thomas ini pulang, berkumpul kembali bersama-sama dengan murid-murid, lalu murid-murid berkata, "Hei Thomas, cepet tak kasih tahu. Sini, ada apa sih? Aku itu masih sedih ditinggal Tuhan Yesus, ya. Tak kasih tahu Tuhan Yesus itu sudah bangkit." Nggak percaya. Nggak percaya Thomas. Thomas bagaimana? Nggak percaya kalau aku belum melihat dan mencucukkan jariku di tempat yang kena paku dan mencucukkan jariku di pinggangnya yang lubang kena tombak. Kata Thomas seperti itu. Thomas, kamu itu nggak percaya. Kami ini loh saksi matanya. Kami itu sudah ketemu. Yesus itu mengatakan kepada kami kebiasaan yang dia lakukan, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Gitu. Nggak percaya. Ya udah kalau nggak percaya. Pokoknya kalau aku belum mencucukkan jariku di tangan Tuhan Yesus yang lubang bekas paku dan di lambungnya, no, aku nggak akan percaya, kata Thomas. Ya, nah akhirnya apa yang terjadi anak-anak? 8 hari kemudian, ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul, ya, sedang berkumpul di ruangan itu, di situ juga ada Thomas, ya. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Ya, apa yang terjadi? Wah, Tuhan Yesus datang lagi menemui para murid, dan siapa yang didekati oleh Tuhan Yesus ketika itu? Tuhan Yesus langsung mendekati Thomas, ya. Yang didekati Thomas, berarti waktu Thomas ngomong nggak percaya itu Tuhan Yesus tahu. Wah, Tuhan Yesus tahu. Nah, itu anak-anak suatu bukti bahwa apapun yang kita katakan, bahwa apapun yang kita lakukan, meskipun orang lain itu nggak tahu, tapi Tuhan Yesus itu tahu. Lalu Tuhan Yesus mendekati Thomas, dan Yesus berkata, "Thomas, inilah aku," katanya. "Cucukkan jarimu ke dalam tanganku yang berlubang bekas paku." Lalu Yesus juga membuka jubahnya. Di sini ada lambungnya itu bolong, anak-anak. Karena apa? Karena pada waktu itu prajurit menusuk dengan tombak. Tuh. Begitu anak-anak. Kalau kita kena peso saja sakit, sedikit aja sakit, tapi tangannya Tuhan Yesus dipaku, ya, tombaknya masuk ke dalam lambung. Betapa sakitnya ya. Ya. Kenapa ya Bu ini? Darah itu. Kok Tuhan Yesus mau seperti itu tuh kenapa? Karena mau menebus dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus mau menebus dosa kita, karena Tuhan Yesus mengasihi anak-anak semua, mengasihi Bu Nani, mengasihi Bu Ina, sehingga dia rela mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya. Nah, anak-anak, meskipun Thomas itu tidak percaya, tapi Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tidak tersinggung, tapi Tuhan Yesus kepingin menunjukkan kepada Thomas bahwa ia adalah Yesus yang benar-benar bangkit. Dia adalah Yesus yang benar-benar sudah bangkit dari kematiannya. Ya, itu ceritanya anak-anak. Nah, dalam kehidupan kita kadang-kadang juga seperti itu ya Bu Ina. Mungkin gambarnya bisa ditaruh di sini. Ya, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kalau kita itu mendengar cerita, kalau belum melihat, kita nggak percaya ya. Nggak percaya. Sekarang Bu Nani mau tanya, anak-anak, Tuhan itu ada nggak? Aku belum pernah melihat. Gitu ya.
Aku belum pernah melihat, Bu. Tapi anak-anak percaya enggak kalau Tuhan itu ada? Anak-anak yakin enggak kalau Tuhan Yesus itu mengasihi anak-anak? Nah, meskipun anak-anak belum pernah melihat, kita juga belum pernah lihat ya Bu Ina ya. belum pernah Belum melihat pernah lihat. Nah, tetapi kita sudah merasakan kasihnya. kasihnya. Apa bukti kasih Tuhan kepada kita? Ya, Dia mengorbankan nyawanya ya. Iya, benar. dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita juga sudah banyak merasakan kasihnya, pertolongan Tuhan, banyak merasakan kasih Tuhan, banyak merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak selalu sehat, anak-anak selalu dilindungi, itu adalah bukti bahwa Tuhan itu ada dan mengasihi kita, meskipun kita belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus secara kasat mata, melihat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sekarang sudah ada di surga, sudah berbentuk roh, maka kita tidak bisa melihat dengan mata kita. Nah, anak-anak, begitulah cerita kita pada hari ini. Biarlah kita belajar dari Thomas ya. Kalau Thomas tidak percaya karena belum melihat, tetapi pada saat ini kita diingatkan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak melihat. Bahagialah orang yang tidak Iya, melihat. betul, berbahagialah orang yang tidak melihat. Enggak cuma berbahagia loh Bu Ina, tapi dalam lagu itu dikatakan selamat orang Yang tidak melihat. Nah, kita selamat meskipun kita tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung. Nah, anak-anak, yakinilah bahwa di dalam setiap kehidupan anak-anak meskipun sekarang masih kecil, tetapi anak-anak harus bisa menyaksikan atau sudah bisa menceritakan bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada anak-anak, bagaimana pemeliharaan Tuhan Yesus pada anak-anak dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Nah, Bu Nani mau ngajak menyanyi lagi satu kali lagi ya. Tanda paku 1, 2, 3. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah, anak-anak, lagu ini untuk tugas. Anak-anak kemarin tugasnya itu udah nulis, terus menjawab soal, terus hari ini tugas anak-anak adalah menyanyikan lagu ini. Nanti di video kirimkan ke nomor Bu Nani. Ya, itu tugas kita hari ini. Nah, anak-anak, tanpa terasa ibadah kita sekolah minggu sudah selesai. Tapi anak-anak tetap di rumah, tetap setia kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab ya, dan lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Caranya bagaimana? Ya, menurut kepada orang tua, membantu orang tua, melaksanakan tugas dari Bapak Ibu guru. Itulah contoh anak yang baik, anak yang rajin. Nah, demikian anak-anak, kita ketemu lagi besok minggu yang akan datang dalam ibadah online yang sama. Sampai jumpa. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Nah, untuk lagu persembahan kita akan menyanyi bersama-sama lagu persembahan berikut ini. Selamatku, aku bawa dan
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Namun sebelumnya Koko Ade mengingatkan, adik-adik dapat memasukkan amplop persembahan ditulisi sekolah minggu ke kantor gereja, dititipin papa atau mama ketika ke gereja, atau dititipkan di kantor gereja setiap hari dan jam kerja. Yuk adik-adik, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Angel. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan sekolah minggu GKI Wonosobo. Terima kasih ya Tuhan, amin. Adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, kita akan menutup dengan doa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mencintai dan mengasihi kami bersyukur anak-anak-Mu boleh melaksanakan, mengikuti sekolah minggu online. Berkat Tuhan boleh hadir, sukacita boleh ada bersama dengan kami. Kami juga bersyukur orang tua yang selalu mendorong, mendampingi kami, mengasihi kami, bahkan mencintai kami seperti Tuhan mencintai kami. Kiranya Tuhan juga limpahkan berkat untuk orang tua kami dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu yang penuh kasih dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adikku yang terkasih, sekolah minggu kita telah usai. Jangan lupa pesan kami, adik-adik selalu menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan, kalau bepergian memakai masker, dan selalu makan makanan yang bergizi, sehingga kita tetap sehat selalu. Dan sampai jumpa lagi dalam sekolah minggu online berikutnya. Dadah.